نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa, Senin malam 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan 15 November 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya. Kita bersyukur Allah telah memberikan hidayah kepada kita pada malam ini sehingga baru saja kita mengikuti salat maghrib berjamaah, salat maghrib yang nikmat dan indah sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ilmu yang pertama kali diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Bahkan masa tauhid itu diajarkan lebih daripada separuh perjalanan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada perintah salat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan hari ini. Yang pertama Nabi ajarkan kepada para sahabat adalah tauhid. Nabi meyakinkan semua sahabatnya sudah betul-betul memiliki keimanan yang mantap. Jemaah rahimakumullah, Nabi mengenalkan kalimah-kalimah tauhid. Man qala la ilaha illallah tuflih. Itu pada periode Makkah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti beruntung. Jemaah rahimakumullah, tidak banyak yang bersimpati pada masa periode Makkah itu, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah atas perintah Allah dan para sahabatnya. Dan luar biasa ganjaran hijrah itu ditempatkan pada tempat muslim yang luar biasa taat. Karena apa? Dengan hijrah li'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala, dan mereka rela meninggalkan anak, istri, keluarga, rumah tangga. Sementara yang mereka datangi ke Madinah, ujar orang Martapura itu, kadang hancur jeria maunya. Pahamlah biar arti hancur jeria maunya itu. Kadang keluarga, apakah yang dia datangi ke Madinah itu sepupu sekali? Tidak. Sepupu dua kali, badang sanak, apalagi perjalanan yang menurut masa lalu ditempuh cukup lama, karena Nabi hijrah ke Madinah itu semingguan dari Makkah ke Madinah. Kalau diukur hari ini ada dekat dari Makkah Madinah hanya dalam waktu 5 jam. 5 jam ya. 5 jam kalau dari Jakarta ke Jeddah 9 jam. Bisnya luar biasa. Gasnya kada belalamahan. Duduk di muka rasa sakit parut lihat. Jalanan luas, kada ada hambatan apa-apa. Yang ingin ulun sampaikan Bapak hadirin rahimakumullah adalah tentang tauhid pada kajian kita perdana untuk ulun malam ini. Sebenarnya ulun di Ardido ini kada perdana.
masa Pak Haji Nurdiansa, amin, Saleh belum pindah ke Simpang Tangga tahun 90-an, Pak. Ulun khutbah bolak-balik di sini. Itu Ilyas halus benar dulu lagi waktu itu. Tapi inilah apa namanya, kenangan yang kembali datang. Cukup lawas ke Arido dulu, An-Nur Arido. Belum tuh ke Haji Hasanuddin, kada ada apa-apanya lagi. Jadi cikal bakal ulun diajarkan dan mengenal tentang sunnah An-Nur dan Arido. Artinya ini jasa yang luar biasa besar. Pada saat itu ulun tidak mengerti banyak tentang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui dua masjid yang sederhana ini dikenalkan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun berdoa semoga sampai akhir hayat bisa memegang teguh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semua. Tauhid adalah kalimah la ilaha illallah. Sehingga orang menyebutkannya kalimah la ilaha illallah itu kalimah tauhid. Seorang tidak dinyatakan masuk Islam sebelum dia mengucapkan kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid ini dituntut oleh Allah untuk diucapkan di penghujung kehidupan. Artinya jangan ada ucapan apapun di penghujung hidup itu kecuali la ilaha illallah. Sebagaimana kita masuk Islam, orang masuk Islam dengan mengucapkan kalimat persaksian bahwa tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah fondasi. Kerusakan sholat, kerusakan zakat, kerusakan saum tidak menjalar kepada ibadah yang lain. Tapi kerusakan tauhid akan menghancur segala-galanya. Kerusakan akidah akan merusak segala-galanya. Bahkan dalam Al-An'am, dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Luar biasa kada tanggung-tanggung. Seandainya seseorang itu menyekutukan kepada Allah, maka Allah menghapus seluruh amal yang pernah dia lakukan. Mungkin 30 tahun yang lewat, 40 tahun yang lewat, kita dengan penuh ketulusan, keikhlasan dalam ibadah. Ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kan syarat diterimanya ibadah hanya dua macam. Ittiba dan ikhlas. Ikhlas dan ittiba. Itu syarat ibadah itu diterima. Kita kerjakan 30 tahun yang lewat. Kemudian 30 tahun berikutnya, salah kita memilih teman, salah memilih kawan. Kawan kita setiap hari mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang nilainya persekutuan kepada Allah Ta'ala. Terus kita terjebak kepada syirik. Kita ikut dengan kawan kita yang baru itu kemana-mana. La habita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Amal yang pernah dia lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah sayang kepada hambanya. Terus kita terjebak kepada kemusyrikan. Kemudian di penghujung kehidupan kita, mungkin 1 bulan lagi kita mati, setahun lagi kita mati, kita bertaubat daripada dosa syirik itu, kita tinggalkan semuanya dengan sungguh-sungguh, maka yang terhapus itu kembali disampaikan kepada kita. Luar biasa Allah Ta'ala itu sayangnya lawan hambanya. Allah menginginkan kita ini menghadap kepada Allah dengan kebersihan akidah. Dan inilah Islam para jemaah sekalian. Inilah Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam harus memiliki 3 macam ini agar Islamnya itu sempurna. Rukun Islam lain lagi, ada 5 macam. Tapi ini makna Islam yang harus dipegang oleh orang Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Dia berserah diri kepada Allah dengan kebenaran akidah. Hari ini tidak sedikit hamba Allah manusia yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan kekotoran akidah. Kadang-kadang kita bingung juga, air matanya bersimbah pada saat dia melakukan suatu perbuatan yang dipandang merusak tauhid. Merusak tauhid. Maka para jamaah sekalian, orang Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Dengan tidak ada sedikit pun dalam keyakinannya memberikan ruang kepada paham-paham yang lain. Yang kadang-kadang paham-paham yang lain itu menggerogoti nilai ketauhidan kita. Rusaknya tauhid adalah rusaknya segala-galanya. Itu tadi yang belum katakan, kalau ibadah rusak, saum rusak, zakat rusak, haji rusak, tidak banyak merabat kepada yang lain. Tapi kalau tauhid yang rusak,
seluruh ibadah yang pernah kita kerjakan akan rusak. Saking hati-hatinya baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkembangan pertama Islam. Sahabat baru dikenalkan tentang ketuhanan. Dari dakwah dari pintu ke pintu, kemudian dakwah secara terbuka. Nabi sempat melarang para sahabat waktu itu untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala mazruha. Turiqul qalba wa tadfa'ul aina wa tudzakkirul akhir. Dulu aku melarang kalian berziarah ke kubur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang larangan itu dicabut oleh Nabi. Berziarahlah. Artinya ziarah ke kubur yang dilarang kemudian berubah menjadi perintah, menjadi sunnah. Jemaah sekalian rahimakumullah, para ulama menyebutkan kenapa periode itu Nabi melarang berziarah ke kubur. Karena ziarah kubur adalah pekerjaan yang paling dilakoni oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Mereka menyelesaikan problem kehidupan, problem masyarakat, problem usaha di kuburan. Mereka datang dipanggilnya orang-orang yang ada dalam kubur itu agar ikut campur menyelesaikan masalah yang sedang dilandanya. Istidraj kadang-kadang terkabulkan. Selesai masalahnya setelah beberapa hari ziarah ke kubur. Yang Nabi takutkan cara ziarah seperti ini. Sehingga Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian berziarah ke kubur. Kenapa Nabi melarang berziarah ke kubur? Karena Nabi membentengi akidah para sahabat waktu itu. Nabi meluruskan tauhid para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena takut ziarahnya seperti ziarahnya orang-orang yang belum datang Islam. Takut ziarahnya seperti ziarah jahiliyah. Sekalipun Nabi cabut ala bazruha, sekarang ziarah. Tapi manakala Nabi menganjurkan untuk berziarah, Rasul membekali 3 macam. Ini syarat orang ziarahnya 3 macam. Yang lebih daripada 3 macam. Kalau lebih daripada 3 macam akan terimbas lagi seperti ziarahnya jahiliyah. Apa syarat 3 macam ziarah ke kubur? Turiqul qalba, melembutkan hati yang keras. Hati yang keras lembutkan ke kuburan. Apa artinya melembutkan ke kuburan? Mengingatkan kita bahwa kita suatu saat akan dikubur seperti itu. Orang yang paling sering mengantarkan jenazah ke kubur dengan orang yang tidak pernah mengantarkan jenazah ke kubur, kelembutan hatinya berbeda. Kecairan air matanya berbeda. Kadang-kadang orang yang tidak pernah melihat kubur itu air matanya beku. Apapun tidak pernah cair air matanya. Dalam kondisi apa diceritakan tentang akhirat, tentang dahsyatnya neraka, tentang nikmatnya surga, tentang suasana pada hari mahsyar. Tidak pernah tertarik. Jangan pun air matanya meleleh, malah pada saat diceritakan itu dia terkekeh-kekeh, seolah itu satu cerita yang tidak ada artinya. Tapi manakala kita lembutkan hati kita dengan sering datang ke kuburan, sesuai dengan tuturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita menjadi lembut dan air mata kita menjadi cair. Melembutkan hati dan mencairkan air mata. Turiqul qalba wa tusmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Yang ketiga, mengingatkan kepada kematian. Kalau ke kubur itu apa yang diingatkan? Kematian kan? Kecuali kubur sekarang. Kubur sekarang menjauhkan kita ingat dengan mati. Karena datang ke kubur selfie-selfie. Kuburnya dibuat seperti mall yang gelap-gelip lampu di sana sini. Coba kita bayangkan dengan kubur yang ada di Ma'allah, yang ada di Baqi, ada di Subaika, di Makkah, di Madinah. Betul-betul mengingatkan kita kepada kematian. Yang datang ke Baqi itu ciprat-ciprat, foto-foto sana sini. Memang doyan kita foto-foto di sini. Kubur-kubur sini, foto sana, foto sini. Oh, bawa ke sana, ke Baqi, bawa foto-foto. Oleh keamanan sana, dilarang. Karena kubur bukan tempat foto-foto. Itu kubur tempat kita muhasabah. Kubur tempat kita mengingatkan bahwa kita satu saat akan seperti itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila berziarah ke kubur, dia tidak mampu membendung air matanya. Menangis dia. Ditanya oleh Utsman, bercerita tentang surga, tentang neraka. Tidak menangis. Kenapa? Pada saat bercerita tentang kubur, Utsman selalu menangis.
Kata Utsman bin Affan, bagaimana aku tidak menangis pada saat dimasukkan ke sana, tidak ada tempat berdiskusi, tidak ada kawan bermusyawarah, tidak ada menaguri, tidak ada memadahi, kita akan bertanggungjawabkan sendiri apa yang pernah kita lakukan. Sementara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita setiap selesai di akhir dari tasyahud kita agar kita berdoa kepada Allah, minta lepaskan daripada dahsyatnya siksa kubur. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tauhid itu pasangannya syirik. Maka hijrah kita hari ini tidak repot seperti hijrah para sahabat masa lalu dari Makkah ke Madinah. Perjalanan yang begitu mencekam, baik medan perjalanannya, baik ancaman musuh yang mengejarnya, itu hijrah masa lalu. Tapi karena didorong untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala, itu dilewati. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Wadi Qudair 150 dari kota Makkah kilonya, ukuran sekarang. Nabi sudah kehabisan bekal. Padahal ditempuh Makkah Madinah 450 kilo ukuran sekarang. 450 kilo, 150 kilo. Wadi Qudair Nabi mampir ke sebuah kemah yang di sana ada seorang wanita, suami istri, Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah, Atikah bin Khalid namanya wanita itu. Yang akhirnya wanita tua pertama sekali masuk Islam di Madinah. Habis bahan makanan baru 150 kilo. Artinya sepertiga perjalanan. Apa yang dimakan 2/3 perjalanan ke Madinah. Itulah yang ditempuh oleh masa lalu, hijrah masa lalu. Hari ini kita tidak seperti itu hijrah kita. Sungguh kita ringan hari ini hijrahnya. Hijrahnya kita hari ini tinggalkan syirik kepada tauhid, tinggalkan bid'ah kepada sunnah, tinggalkan maksiat kepada taat. Kita butuh 3 macam. Kita akan memiliki nilai hijrah yang luar biasa jika kita meninggalkan itu. Kemusyrikan kita sadari. Jangan pun para remaja yang pernah kadang-kadang terlibat. Kami nambah umur 60, apalagi kepala 9. Luar biasa. Ada kita terlibat dalam pembicaraan, perlakuan yang bernilai kepada kemusyrikan itu pasti ada. Keterbatasan ilmu kita dalam memahami agama, keterbatasan yang mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Kita terjebak waktu itu dengan sesuatu yang nilainya merusak ketauhidan kita. Nah, dengan itu kita hari ini taubat, kita minta ampun karena syirik dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Kalau kita punya anak 10 orang, anak kita berdoa kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Apalagi anak-anak dibekali dengan ilmu-ilmu agama, 10 orang habis Quran semuanya. Waduh, luar biasa doanya. Orang tua kita di sana kaget pada saat Allah tempatkan di surga yang penuh dengan gemerlapan surga, kenikmatan surga, sehingga orang tua kita berkata, kenapa ya Allah saya ditempatkan di sini? Banyak sekali dosa yang saya lakukan di waktu di dunia, sedikit sekali ibadah yang saya laksanakan. Apa yang dijawab oleh Tuhan kita kepada perkataan kedua orang tua kita waktu itu, yang yakin dia tidak mungkin ditempatkan di tempat itu, tapi dijawab apa? Bistighfari wala dikalaha. Ini karena permintaan ampun anak-anakmu kepada aku, kata Allah, dari dosa-dosa. Jemaah sekalian, tapi semua ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa syirik diselesaikan masing-masing, syirik tidak bisa diselesaikan orang lain, maka dijamin akan masuk neraka. Kalau orang yang di penghujung kehidupannya melakukan kemusyrikan sehingga syirik itu dibawa sampai sakaratul maut, itu dijamin masuk neraka. Dijamin masuk surga manakala di penghujung kehidupannya dia bersih daripada syirik. Di mana membuktikan bersihnya daripada syirik? Dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ulun sering sampaikan pada kajian-kajian kita. Saudara-saudara kita, orang tua kita yang hendak meninggal, kemudian kita menghantarkan, kita duduk di kiri di kanannya. Janganlah kehadiran kita di kiri di kanan saudara kita yang hendak sakaratul maut itu membuat orang yang hendak mati itu bingung. Jangan dibingungkan. Perilaku nang hidup membingungkan nang hendak mati. Padahal hendak mati ini pertempuran dahsyat.
Luar biasa pertempurannya antara ajakan tauhid dengan ajakan syirik daripada syaitan. Syaitan menghilangkan ingatan orang tua kita dengan apa? Dengan dibayang-bayanginya. Kemudian yang sudah sakit itu ngomong, aku melihat guruku sedang memanggil-manggil, orang tuaku memanggil-manggil, saudaraku, temanku, begawi dulu mengajakku. Semuanya itu pengaruh-pengaruh syaitan untuk menghilangkan ingatan yang hendak sakaratul maut agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maksud ulun, kita yang hadir di sekeliling itu sepakat sebarang ajari orang hendak mati itu dengan kalimat tauhid. Dipotong pun jangan, dipreteli jangan kalimat ini. Maksud ulun jangan dipotong. Sering pernah menghadapi orang yang mengantarkan orang tuanya hendak mati dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Allah itu Asmaul Husna. Kalimatnya bagus luar biasa, tapi bukan pada tempat itu kita ajarkan. Tidak ada satu hadis pun yang sahih selain daripada penjelasan tentang laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW katakan, apabila seseorang wafat kemudian dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin surga. Apapun mereka sebelumnya, pendosa, Yahudi, Nasrani, orang bukan Islam, tapi hendak mati ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Karena la ilaha illallah ini kalimat tauhid, dan Allah menyiapkan surga itu kepada orang yang bertauhid. Maka orang yang syirik itu tidak akan dapat bagian surga. Selesaikanlah syirik itu sebelum mati. Minta ampun banyak lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, 30 tahun yang lewat, umpatan-umpatan jua lawan kekawanan malabuh di sungai. Apakah nang dilabuhnya kada mengerti jua? Supaya jangan ada nembegaringan pula warga. Sepiringan dilabuh ada silakatan bina kuning warnanya. Di atasnya diandaki lalu ayam kampung, maka dimakan saling kenyangan parut. Tapi dilabuh pada saat tenggelam matahari pada sore hari. Siapa yang dipanggil penjaga air, penjaga apa? Jangan lakukan, jangan jadikan keluarga kami sakit. Padahal yang sedang sakit itu ada di rumah. Pas minta izin, kami melabuhlah supaya biar jangan sakit, jangan sakit. Labuh aja, pas supaya melabuh nang di sini, nang di rumah ditarik malakal maut. Dicabut malakal maut. Maka matilah dalam keadaan kemusyrikan. Memanggil kepada selain Allah di waktu hendak mati, itu tanda seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kenapa kita harus bertauhid? Karena tauhid itu lawannya syirik. Syirik itu Allah memutuskan hubungan. Manakala kita tidak memutuskan hubungan dengan syirik, satu saat Allah yang memutuskan hubungan dengan kita. Kecelakaan apa yang lebih besar daripada ini? Tidak ada kecelakaan yang lebih besar pada saat Allah memutuskan hubungan dengan seseorang. Dan Allah katakan pada ayat 3 surah Taubah, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Allah berlepas diri dengan orang yang syirik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berlepas diri. Allah yang memandangkan kalimat ini. Allah memutuskan hubungan, Nabi memutuskan hubungan dengan orang yang menyekutukan Allah. Apa yang kita bisa hubungi kepada Allah jika Allah menyatakan putus hubungan? Kada nyaman-nyaman Allah memutuskan hubungan. Di rumah aja kada ditagur bini sidin 2 hari, stres, tensi naik jadi 220. Manakala pasangan hidup tidak bertegur sapa. Bagaimana jika Allah menyatakan Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Allah memutuskan hubungan, berlepas diri daripada orang yang syirik, dan Rasul pun berlepas diri. Ada 2 bapak-bapak yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. 2 kalimat yang tegas dari Allah luar biasa. Yang pertama, atau ayat 3, Allah menyatakan tidak ada hubungan lagi dengan orang yang syirik. Maka jauhkan. Sementara sumber syirik itu macam-macam. Bukan hanya datang ke gunung-gunung kemudian memanggil-manggil, datang ke kubur memanggil-manggil. Bukan itu aja. Banyak peluang-peluang syirik itu yang merusak ketauhidan kita. Di antaranya dengan pinta dan doa. Pinta dan doa itu adalah ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau doa itu ibadah, setiap beribadah kita harus
mengambil panduan tentang ibadah itu. Dari mana panduan ibadah itu? Dari Allah dan Rasul. Allah yang mengajari kita bagaimana kita berdoa dengan baik. 180 surah Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah yang memiliki nama-nama yang baik itu. Berapa jumlahnya Asmaul Husna, Pak? 99. Kada sedikit-sedikit 99. Artinya kita tidak perlu kalau kada hafal kada usah panggil ke 99-nya. Panggil 1 2 yang biasa aja bolak-balik ya Allah ya Rahman, memang hafalnya itu. Kemudian pintar doa kita. Asal jangan kita memanggil kepada nama selain daripada Allah. Ini yang maksudnya Allah sampaikan dalam Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan memanggil nama-nama Allah itu. Agar apa? Agar manusia ini jangan menyerahkan pintanya kepada selain Allah. Kita sudah tahu yang mengabulkan dan menolak doa kita adalah Allah. Bahkan Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim, setiap hamba yang meminta itu Allah kabulkan dengan 3 cara. Jadi tidak ada pinta kita itu ditolak oleh Allah sementara kita meminta yang baik. Sementara kita meminta tidak untuk bermusuhan. Sementara kita meminta bukan untuk berbuat dosa. Semua pinta kita dikabulkan Allah. Tapi Allah mengabulkannya dengan 3 cara. Pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang kita pinta. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita dengan memberikan yang lebih besar daripada yang kita pinta. Allah lepaskan kita daripada mara bahaya. Kan kalau sesuai dengan doa kita tuh, kayaknya kita mendikte Allah seolah kita tahu ke depan masa hidup kita. Ya Allah, hamba harus ini untuk asma saya akan datang, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Padahal yang lebih mengerti hidup kita, yang akan datang siapa? Allah Ta'ala. Allah tidak kabulkan apa yang kita minta, tapi Allah berikan yang lebih besar daripada itu. Allah lepaskan daripada mara bahaya. Artinya ini cara pengabulan yang kedua. Dan cara pengabulan doa yang ketiga, tidak yang 1, tidak yang 2, tapi yang ketiga. Doa itu adalah investasi besar di akhirat kelak. Jika tidak dapat di dunia, di akhirat kita akan dapatkan. Maka manusia yang berdoa kepada Allah jangan pernah kecewa. Karena Allah tidak mengecewakan kita. Kada dapat di sini, di sana lebih besar yang kita dapat. Yang kita dapatkan. Asal jangan meminta keburukan. Asal jangan meminta permusuhan. Asal jangan meminta yang nilainya kedengkian dan seterusnya dan seterusnya. Allah akan kabulkan. Dan yang sangat penting dalam berdoa, jangan meminta kepada selain Allah. Itu yang penting. Di sini masuk lagi kepada pintu kemusyrikan apabila berdoa selain daripada Allah. Allah yang mengabulkan doa, kenapa yang dipanggilnya bukan nama Allah? Harus yang dipanggil dengan nama Allah. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Ulun ingat kalimat itu bahari. Ingat kalimat itu bahari. Apa artinya? Wahai roh-roh suci, tolong dah merinding apabila membaca itu. Kapan Islam itu mengajarkan kita meminta kepada roh-roh suci? Tapi ini dianggap satu sumber daripada Islam. Kenapa? Karena sampai hari ini kada selesai-selesai. Masih ada kalimat itu dikumandangkan. Wahai roh-roh suci, tolong daku. Islam kan ada pernah mengajarkan kita meminta kepada roh suci. Siapapun yang dia maksud roh suci itu. Imma itu roh Nabi Muhammad, imma itu roh Abu Bakar, atau imma roh wali-wali dan roh siapapun. Allah tidak pernah ajarkan untuk meminta seperti itu. Allah mengajarkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Panggil asmaul husna itu, panggil nama Allah itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah 213 surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, Allah mengancam. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Tolong kalau tersalah ayat. Nyaman apabila ayat di hadapannya orang habis Quran nyaman. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kamu beribadah, berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang lain selain daripada nama Allah Ta'ala. Apabila itu dipraktekkan, maka Allah akan azab. Allah akan siksa orang yang melakukan seperti itu.
Jemaah sekalian rahimakumullah, tauhid adalah sesuatu yang sangat mahal, fondasi kehidupan kita. Tapi menyebarkan tauhid bukan sesuatu yang mudah, sangat berat. Kemusyrikan itu ada dari masa ke masa. Sejak zaman dahulu, syirik itu selalu ada, Pak. Syirik itu ada. Dan syirik itu bersumber daripada 3 macam. Nah, sumber yang sangat dominan untuk mendatangkan syirik 3 macam. Syirik bersumber daripada kesombongan. Iblis itu datangnya syirik karena dia sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Asjudu liman khalaqtatina. Apakah aku disuruh sujud dengan orang yang kau ciptakan daripada tanah? Diumbar yang sombongannya, makin besar kemusyrikan. Syirik itu datang daripada kejahilan, ketidakmengertian, umpat-umpatan. Tetangga menggawe kainnya, umpat jua menggawe kainnya. Pak takutnya, Pak itu jangan digawe, itu kan boleh, Pak itu syirik. Ini nah, contohnya. Apa jadinya? Pak Masudi aja menggawe jua jadinya. Taklid yang tanpa pikiran. Maaf, mulut supaya jangan mencontohkan orang lain itu. Nah, doakan mudah-mudahan jangan tegawe lagi, Pak, kakak itu. Jadi, kemusyrikan itu datang karena kebodohan, ketidakmengertian agama. Dan syirik yang sangat besar datang daripada hulu. Hulu itu penghormatan yang berlebih-lebihan. Memberikan penghormatan yang berlebihan kepada manusia. Baik yang hidup atau yang mati. Kadang-kadang menghormati yang hidup segini, apabila sudah yang mati, lebih daripada itu penghormatan. Melebihi batas. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin As-Sakir? Seorang laki-laki dari kaum Bani Amir, pada saat bertemu dengan Nabi, dia sanjung Nabi dengan sanjungan yang tinggi-tingginya. Ya Abdullah, qulu biqaulikum aw ba'diqaulikum lanastajriyannakumul syaitan. Ya Abdullah, berkata yang pantas-pantas, berkata yang benar-benar, atau jangan yang kamu katakan hari ini, kamu sedang dikendalikan oleh syaitan. Nabi tidak melarang orang menyanjungnya, tapi Nabi melarang pada saat memberikan sanjungan kepada Nabi dengan mendudukkan Rasul sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kerusakan tauhid. Kerusakan tauhid yang sangat parah. Sehingga Nabi berkata kepada Abdullah bin As-Sakir, berkatalah yang benar, atau apa yang kamu katakan hari ini, kamu sedang dikendalikan oleh syaitan. Ana Abdullah wa Rasuluhu, kata Nabi. Jangan lebih daripada itu. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Itulah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sanjunglah Nabi, pujilah Nabi pada batas-batas seperti itu. Allah yang menyuruhkan kita menyanjung kepada Nabi. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi. Wa azzaruhu, orang yang memuliakannya, wa nasaruhu, orang yang menolongnya, wa taba'un nur alladzi unzila ma'ah, orang yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung. Allah yang katakan ini kepada kita. Oh, tidak ada orang yang menyuruh, oh jangan menghormati Nabi, jangan memuji Nabi. Itu salah berpikir. Salah berpikir. Semua kita menyanjung dan menghormati Nabi, tapi dengan batas-batas kenabian. Para sahabat dengan batas-batas kedudukan Nabi yang Allah tetapkan. Allah yang pilih Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dan Allah sanjung Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan jabatan yang Allah nematkan kepada Nabi. Ya ayyuhan Nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Ya ayyuhan Nabi inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya ayyuhan Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyuddina min jalabibihinna. Siapa yang Allah panggil Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat-ayat ini mengisyaratkan kepada kita Allah begitu menghormati kepada Nabi. Manakala kita jangan menghormati, itu salah berpikir. Kita menghormati, tapi kita tidak melebihi batas yang ditentukan. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Oh, berarti nama Nabi tidak ada dalam Al-Quran? Ada. Manakala nama Nabi disebut, diikuti dengan jabatan Nabi yang Allah Ta'ala sendiri berikan. Muhammadun Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasul. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian rahimakumullah, karena kerusakan ketauhidan dari persekutuan kepada Allah dan ghulu memberikan kedudukan manusia sejajar dengan Allah, bahkan lebih daripada itu. Bapak ibu-ibu, penyembahan berhala itu pertama kali ada pada zaman Nabi Nuh. Itu penyembahan berhala pertama kali. Sebelum Nabi Nuh tidak ada penyembahan berhala. Bismillah. Dari zaman Nabi Nuh terjadi penyembahan berhala. Berhalanya itu 5. Nama berhalanya Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Kelimanya ini nama orang soleh. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Bila baca surah Nuh ketemu 5 orang soleh ini. Jadi 5 berhala itu dinamai 5 nama orang soleh. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena penghormatan yang berlebih-lebihan. Yang tadinya dia menyayangi waktu orangnya hidup, tapi pada saat orangnya meninggal, generasi berikutnya, generasi yang lemah iman, akhirnya dia apa? Buat berhala-berhala yang 5 orang. Waktu itu pertama kali penyembah berhala karena terjadi penghormatan yang melebihi. Dan ini yang akan merusak kepada ketauhidan. Jamaah rahimakumullah, kita menyayangi dan mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak pernah menemukan sampai hari kiamat kelak orang yang menyayangi, mencintai, berkorban untuk Nabi Muhammad melebihi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang sangat hati-hati, beradab, sopan, karena Allah yang bimbing dia dalam Al-Quran. Dan surah Al-Hujurat banyak sekali adab-adab yang Allah ajarkan kepada para sahabat. Jangan memanggil dari sebelah dinding. Tunggu Nabi keluar baru bicara. Jangan ngobrol dari luar dari dalam. Itu ayat itu memberikan bimbingan kepada para sahabat dan kepada kita. Hari ini kita tidak bertemu Nabi, tapi adab kita tetap dituntut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat berhadapan dengan Nabi, mereka beradab kepada Rasul. Hari ini kita tidak bertemu Nabi, tapi kita tetap diperintahkan beradab. Artinya beradab itu apa? Tidak mendahului Rasul. Satu yang bisa dipegang terkait adab. Ayat pertama surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Para yang beriman, jangan mendahului Allah dan jangan mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat 56 Al-Ahzab itu turun sebelum perintahnya ada. Apa ayat 56 Al-Ahzab? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Ayat ini kita mengerti, ayat ini perintah untuk bersalawat. Salawatnya belum diajarkan, perintahnya sudah turun. Sahabat kalang kabut, salawat apa yang dibaca? Sahabat itu cerdas. Jika sahabat itu tidak cerdas, agama akan sampai kepada kita hari ini. Adakah di antara sahabat itu yang memegang alat untuk merekam kehidupan Nabi? Seperti kita, siapkan HP di depan, ada kajian, pulang nanti sambil berabah diputar-putar lagi untuk mengingatkan. Tapi bagi sahabat tidak ada. Sahabat semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Jenggot Nabi bergoyang-goyang saja di waktu membaca bacaan sholat. Itu diceritakan kepada sahabat sampai hari ini. Sekalipun itu tidak wajib kita harus menggoyang-goyang jenggot. Tapi daripada habisnya syariat itu sampai kepada kita, ini menandakan bahwa sahabat itu cerdas. Orang yang pintar. Ayat perintah bersalawat sudah turun. Salawatnya belum diajarkan. Apakah sahabat-sahabat yang cerdas itu mereka membuat salawat versi mereka? Adakah hari ini kita mendapatkan salawat buatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tidak. Kita tidak pernah mendapatkan itu. Salawat yang kita baca adalah salawat-salawat yang Nabi ajarkan. Mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk bersalawat. Kami tidak diajarkan salawatnya. Salawat apa yang kami baca? Nabi menunduk dan cukup lama. Nu'man bin Bashir berkata, kami mengira Nabi tidak setuju dengan pertanyaan ini. Karena lama Nabi menunduk setelah ditanya oleh sahabatnya. Kata Nu'man, kami khawatir Nabi tidak suka dengan pertanyaan kami. Pada saat itu Nabi mengangkat mukanya dan Nabi berkata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat pertama
yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hafalannya kalau pada saat pada awal sembahyang kita nggak ada apa. Salawat itu adalah salawat yang wajib dibaca pada saat tasyahud akhir. Tapi yang bisa kita ambil pada jamaah sekalian, begitu kedisiplinan sahabat yang cerdas tapi tidak pernah kebablasan. Artinya kalau kita mengukur sedikit ulun tambahin itu sangat disampaikan lagi. Kalau kita mengukur kecerdasan dimiliki sahabat Nabi dengan orang-orang cerdas hari ini, tidak ada artinya. Hari ini alat bantu untuk menjadikan manusia cerdas itu banyak banget luar biasa. Tapi kecerdasan dimiliki oleh sahabat Nabi adalah kecerdasan yang tidak pernah kebablasan. Mereka tidak pernah menuhankan akal pikiran yang mereka miliki. Tidak seperti orang hari ini, saking cerdasnya memadahkan agama Islam kan sempurna. Agama Islam kan sempurna aja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu bukan kesempurnaan Islam. Padahal coba apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat itu. Tidak ada nabi setelah ayat itu turun kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada ibadah setelah ayat itu turun kecuali ibadah diajarkan Nabi Muhammad. Tidak ada agama setelah ayat itu turun kecuali agama yang dibawa Nabi Muhammad. Artinya ayat itu adalah ayat kesempurnaan Islam. Ayat kesempurnaan Islam. Itulah kelirunya di akhir zaman. Banyak orang yang cerdas, tapi dengan hawa nafsu, mengutak-atik syariat yang telah berjalan, mengatakan, mengomentari begini. Pemikiran kotor yang tidak perlu kita tanggapi dan kita tetap doakan jangan dibenci. Mudahan sidin dapat hidayah dan sidin mencabut pernyataan. Jangan menafsirkan sesuatu dengan tafsir jalan lain. Kalau jalan lain itu jalan lain tafsirnya. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, ulun simpulkan. Tauhid fondasi kehidupan kita. 13 tahun masa dakwah Nabi mengajarkan tauhid. Tidak ada perintah apapun sebelum tauhid ini mantap diajarkan kepada para sahabat. Setelah 10 tahun periode berikutnya Madinah, baru ada perintah sholat, perintah zakat, perintah apapun setelah itu. Artinya, para jemaah sekalian, mari kita jaga akidah kita. Mari kita pantau setiap hari. Karena hari ini ancaman-ancaman ketauhidan ada di kiri dan di kanan kita. Yang kadang-kadang mengeluarkan pengaruh-pengaruh yang sedikit kita terkecoh kalau kita tidak dibekali dengan ketauhidan yang benar. Dan orang yang diterima oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Dan kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.